Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia ini pasti keliru. Tapi wa khairi hatta'in, sebaik-baik orang yang keliru adalah at-tawwab, mau jujur datang sama Allah, ketuk pintu rahmat, pintu ampunan, lalu berkata, saya hambamu, keliru, bersalah, tetapi saya juga yakin ampunanmu jauh lebih besar, rahmatmu jauh lebih besar, kasih sayangmu jauh lebih besar, sehingga tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Pada ayat yang kita baca tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya akan mengampuni, Allah mengampuni semua dosa, jami'an, semua. Kenapa? Karena Allah itu adalah huwal ghafurur rahim, Dia maha pengampun sekaligus maha pengasih. Jangan kita segang-segang datang sama Allah, karena Allah itu tidak pernah dendam sama hambanya. Selama napas kehidupan ini belum sampai di tenggorokan, kalau sudah sampai di tenggorokan, Pak, tidak diterima lagi taubat. Ya. Ini mic-nya. Mudah-mudahan masih bisa bernapas, insyaallah. Saya dengar jamaah kita ini yang sering rajin bertanya, Pak, ya, Pak Ilyas, kita mohonkan doa, Pak, ya, karena salah satu tugasnya orang hidup itu tidak terbatas membaca doa Allahumma ghfirli walahu. Kata Imam Ibnu Jauzi, kalaupun orang itu sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, Pak, tapi kau didoakan orang seperti itu, ditembuskan sampai di kuburannya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya, yang baca doa ini, walahu, dan ampuni pula orang yang meninggal tersebut. Itu hadis riwayat Imam Muslim sahih, dan itu doanya kalau kita mendengar kematian, Pak, kalau kita mendengar orang meninggal, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampuni saya, ampuni pula orang yang kita sebutkan namanya itu. Jadi bukan membaca Al-Fatihah, ya, sulit didapat dalam hadis-hadis yang sahih kalau ada orang meninggal bilang Al-Fatihah. Atau sebagian orang mengatakan semoga husnul khatimah. Kalau orang sebelum meninggal, maka kita ucapkan, kalau dia sakit sudah ada tanda-tanda kematiannya, kita doakan semoga bisa husnul khatimah. Tapi kalau orang sudah meninggal, bukan lagi semoga husnul khatimah, karena sudah tertutup. Ya, kalau belum meninggal itu kan kita doakan semoga husnul khatimah, semoga tertutup dengan baik. Nah, kalau sudah tertutup, jangan lagi didoakan semoga husnul khatimah, semoga diampuni dosanya. Jadi kalau kita datang melayat 100 orang, 200 orang semua membawa doa Allahumma ghfirli walahu, masa tidak ada yang diterima doanya tersebut. Dan ini tidak ada batasannya, Pak, ya, tidak ada batasannya. Saya selalu ingat beliau bulan lalu masih beliau bertanya, bahkan kalau tidak salah pertanyaannya belum dijawab 6 bulan depan. Nah, tidak ada miuranna. Nah, ini artinya, Pak, nasihat buat kita, Pak,
Ilyas, ya. Ini adalah contoh bagi kita. Ternyata hidup itu Pak pasti ada ujungnya seperti Pak Ilyas. Tapi semua bapak-bapak saya, kakak saya yang lebih tua, mari kita jadikan ini, kematian itu adalah nasihat bagi kita. Jadi dari sebelah sana sini Pak Ustaz Amir dan seterusnya sana semua Pak, nah kena semua kayak giliran nanti, tinggal menunggu giliran. Yang di bapak-bapak juga di belakang, sebelah sini juga. Istilahnya kalau orang Bugis, lake komai elok kilo tega. Kalau orang Arab bilang fa'aina tazhabun, mau pi mana? Ujungnya pasti mati. Ujungnya pasti mati. Fa'aina tazhabun, mau pi mana? Sekarang bukan matinya yang ditakuti. Yang ditakuti jangan-jangan kita mati terkunci mulut, tidak bisa bersyahadat, karena memang isinya ini di dalam bukan isinya kalimat tauhid. Memang tidak ada Allah dalam dirinya. Lino, syahwat, nafsu, bukan Allah yang besar dalam dirinya. Tak, kalau ada Allah Pak seperti ini air putih, begitu dibuka penutupnya dia akan tumpah, pasti akan keluar air putih, karena apa yang ada dalam isinya botol itu akan keluar. Begitulah kalau bapak-bapak ada kalimat tauhid dalam dirinya, ada keyakinan bahwa Allah Tuhanku, saya butuh sama dia, saya bersandar sama dia, sama dekat sama dia, saya berharap sama dia, saya cinta sama dia. Allah tidak biarkan kita mati Pak, kecuali mati dalam keadaan pelukan cinta juga dari Allah, pelukan rahmatnya, pelukan taubatnya. Siapa yang butuhkan Allah, maka Allah dia datang pada saat dia butuh. Tapi siapa tidak merasa butuh sama Allah, maka Allah pun tidak membutuhkan hamba itu, dan Allah pun akan meninggalkan di saat hamba itu butuh sama Allah. Ya. Jadi begitu singkatnya Pak kehidupan almarhum. Ya, saya melihat dengan saksi mata, secara zahir beliau isi masjid, senang beribadah. InsyaAllah Pak, kalaupun ada dosanya orang ahli sholat, selama orang itu tidak syirik, pasti keluar dari neraka, pasti keluar dari api neraka. Kalau ahli sholat pasti keluar, tidak ada yang kekal abadi. Ya, begitu kita bertauhid, jadi biar banyak dosa Pak, yang penting jangan syirik, jangan syirik. Biar sedikit dosa tapi ada dosa syiriknya, itu yang bahaya. Nah, cuma tetap Allah akan ampuni semuanya kalau kita bertobat memang sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah datang dulu didukung desa, tidak motong itu dibilang dukun, tapi orang pintar, paranormal, konsultan alam gaib, apa supranatural, atau penasihat spiritual, Sandro Tonji namanya, Sandro Tonji. Cuma Sandro kan keren-keren tongi sekarang Pak, pakai tongi baju putih, pakai sorban tongi di hotel bintang 5, baru niat tongi Quran pun dalekanna, padahal aslina Sandro. Jadi kalau pernah kita datang begitu Pak konsultasi, ya, dan seterusnya tobatkan saja insyaallah. Paling kalau dosa-dosa kecil juga terhapus itu, waktu berwudu, waktu sholat terhapus insyaallah. Ya. Kita semua ini Pak butuh terus bertobat, karena kita tidak pernah tahu di hari keberapa kita meninggal di tahun ini, dan kita tidak pernah tahu malam atau siang. Tapi pasti Pak, begitu kita hidup, sehat atau sakit, muda apalagi sudah tua,
lake komai